Oh iya. Kita tetap liatin dan kasih. Kalau di YouTube tuh bisa tanya nggak, Mas? Waiting. Harus ada yang jadi kalau mau. Apanya? Closingnya bisa Chan. Oh iya. Kita tetap liatin dan kasih. Kalau di YouTube tuh bisa tanya nggak, Mas? Waiting. Harus ada yang jadi kalau mau. Closingnya bisa Chan. Learning Center, EONS, One Stop Learning Center, One Stop Learning Center. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di Ion Study College. Ya, hari ini kita akan membawakan atau men-sharekan atau memberikan materi, yaitu cara mudah meningkatkan imunitas tubuh dalam masa pandemi dengan Chef Novi di sebelah saya dan saya Christine. Kemudian di belakang kita juga ada aktivitas cooking juga ya Chef ya. Materi yaitu cara mudah. Oh iya, Ion Culinary College tuh sebetulnya membuat event ini karena juga memperingati Hari Gizi Nasional Chef yang jatuh di tanggal 28 Februari gitu. Terus di situ kita juga mau menyampaikan Chef, jadi kalau dari panduan praktis atau penata laksanaan nutrisi di masa COVID-19 yang dapat kita bagikan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia Chef. Jadi ada beberapa gizi dan nutrisi di masa pandemi. Pemberian nutrisi yang sesuai itu dapat berperan baik sebagai tindakan pencegahan maupun juga sebagai terapi Chef. Terus kemudian untuk tindakan pencegahan, rekomendasi yang dapat diberikan itu ada beberapa hal Chef. Jadi pertama, makan makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi
protein. Yang ketiga, tingkatkan asupan sayuran dan buah, Jadi pertama, sumber vitamin dan makanan yang mineral. sehat dan seimbang. Kemudian Sesuai jangan dengan lupa kebutuhan. cuci tangan dan Yang juga kedua, mencuci meningkatkan bahan daya makanan tahan yang tubuh sebelum dengan asupan diolah. tumbuh protein. Dan yang terakhir, jangan Yang lupa ketiga, tidur cukup tingkatkan dan asupan juga sayuran kita dan harus buah, minum yang cukup sumber banyak vitamin atau dan mencegah mineral. Dan dehidrasi. seimbang. Kemudian, Begitu. jangan lupa Nah, cuci kali tangan ini dan juga untuk mencuci materi cara mudah bahan meningkatkan makanan yang imunitas sebelum tubuh diolah. dalam Dan masa yang terakhir, pandemi akan jangan langsung dibawakan oleh Chef Novi dari Ions Culinary College dan juga Ions Culinary Academy. Silakan Chef Novi. Terima kasih Mbak Christine. Iya. Selamat pagi teman-teman. Jadi Selamat hari ini kita pagi. ketemu lagi di webinar Ions Culinary College. Hari ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau biasanya kan kita webinar langsung kita sambil cooking, sambil masak, Iya. materinya apa gitu. Tapi hari ini kita lebih ada teorinya, tapi nanti kita juga ada prakteknya teman-teman. Jadi tetap ya ikutin kita terus Iya. sampai akhir. Karena nanti kita ada resep-resep yang mau di-share. Iya, ada resep-resep pokoknya luar biasa deh yang akan di-sharekan oleh Chef Novi. Iya, ada. Nanti kita akan masak juga di belakang bersama siswa. Jadi teman-teman tetap join bersama Zoom kita. Nanti Iya. kita akan share beberapa resep. Kita akan masak sama-sama. Terus ada Betul. giveaway juga ya Mbak ya. Betul. Jadi udah lengkap. Ada materinya, ada share untuk pengetahuan gizi dan nutrisi, Betul. kemudian ada praktek masaknya, Iya. ada resepnya juga. Iya. Semuanya ada. Kapan lagi bisa teman-teman bisa dapat free trial kelas Betul. di Ions Culinary dengan hanya ikut webinar. Nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan yang Iya. paling baik ya Mbak ya. Iya, betul. Ya. Oke. Ya. Langsung aja teman-teman kita masuk ke materi kita, cara mudah meningkatkan imunitas dalam tubuh, karena memang imunitas kan sekarang yang paling banyak kita Penting dan juga butuhkan. paling banyak Betul. kita butuhkan. Betul. Dalam masa pandemik atau COVID-19 ini yang sekarang kita sedang berjuang bersama-sama melawan Iya. COVID-19, Iya. kita berjuang dengan diri kita masing-masing dan bersama-sama supaya virusnya cepat hilang. Iya. Kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan mikroorganisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, kita konsumsi, ya. kita hirup setiap harinya. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya imunitas tubuh kita tetap baik? Gimana caranya meningkatkan imunitas tubuh? Itu bisa kita jaga dengan menjaga pola makan dan tentunya dengan pola hidup yang baik dan sehat. Jadi tidak Iya. hanya pola makan aja yang sehat, tapi aktivitas kita juga harus mendukung teman-teman. Betul. Ini yang pertama di sini ada mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Iya. Kalau di dalam slide itu saya gambarkan di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya kita makan dalam satu kali porsi makan itu sebaiknya di dalam isi piring kita itu ada berbagai macam warna dan ada berbagai macam jenisnya. Baik, Gitu. Jadi baik. Ya. kalau bisa juga setengah dari porsi makan kita itu dipenuhi dengan sayur dan buah teman-teman. Ingat, setengah dari porsi makan kita harus diisi sayur dan buah ya, Chef. Betul. Gitu. Nanti setelah sayur dan buah, baru kita isi dengan energi. Energi itu biasanya didapat dari karbohidrat, bisa dari nasi, bisa dari kentang, dan sumber karbohidrat lainnya teman-teman. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah protein. Nah, protein ini sangat penting karena protein ini adalah bahan baku utama kita untuk melawan virus. Jadi teman-teman kalau misalnya peradangan di dalam tubuh itu tuh biasanya karena terjadi adanya virus atau bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa dilawan, itu bisa kita lawan di dalam tubuh itu dengan mengkonsumsi protein itu yang baik. Kalau misalnya proteinnya sudah tercukupi, sudah seimbang, pasti nanti kalau ada virus dan mikroorganisme itu akan cepat bisa terselesaikan. Ya. Jadi tubuh bisa bekerja secara baik begitu ya. Betul. Chef, ya? Kemudian yang kedua itu membatasi pemakaian gula dan garam dan lemak teman-teman. Nah, padahal kita semua suka tuh Chef, yang manis, yang asin, dan juga yang berlemak ya.
contohnya minuman manis yang harus dihindari adalah minuman bersoda, teman-teman. Ya, karena mengandung gula yang memang Ya, sangat banyak. gulanya tinggi sekali. Betul. Kemudian makan-makanan yang terlalu asin, karena kan kita tidak hanya menjaga tubuh kita terhindar dari virus COVID-19, tapi kita juga harus menghindari tubuh kita itu terinfeksi dengan penyakit degeneratif. Jadi betul. Contohnya Ya. hipertensi. Hipertensi itu kan ya disebabkan karena terlalu suka atau terlalu sering makan makanan yang terlalu asin. Ya, betul. Tuh, kalau kita bisa sehat, terhindar dari virus COVID-19, kenapa tidak sekalian saja kita hidup sehat? Betul, Chef. Jadi memang tidak hanya menggunakan masker, tidak hanya menjaga jarak, tidak hanya mencuci tangan bersih, kemudian tidak hanya mengurangi mobilitas atau menjauhi kerumunan, tapi juga apa yang ada di dalam tubuh kita itu sangat penting ya, Chef, ya? Yang ada di dalam tubuh. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi suplemen atau multivitamin jika diperlukan, teman-teman. Jadi sesuai namanya, suplemen itu hanya tambahan, teman-teman. Ya. Jadi yang paling penting itu kita harus tercukupi dulu energi, protein, vitamin, lemak, dan nutrien lainnya seperti gizi. Terus kita tidak boleh dehidrasi juga, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Christine tadi. Ya, karena memang sebagian besar tubuh kita memang terbentuk dan juga ada dari cairan ya, Chef. Jadi mungkin kenapa sih selalu dokter bilang harus banyak minum, seperti itu. Kemudian yang keempat, nah ini nih yang keempatnya juga penting ya. Yang keempat adalah hindari merokok dan minuman beralkohol, teman-teman. Hindari merokok dan minuman beralkohol. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, ini adalah istirahat yang teratur dan waktu tidur yang cukup. Kemudian ada relax dan mengendalikan emosi, jadi teman-teman jangan stres. Kemudian yang terakhir ada aktivitas fisik, olahraga ya. Nah, olahraga itu tidak harus yang overacting, teman-teman. Misalnya teman-teman tuh biasanya kalau ke kantor atau ke sekolah itu udah bersepeda atau jalan kaki, naik tangga. Nah, itu kalau bisa dipertahankan. Gitu. Tidak harus misalnya sedang pandemi seperti ini terus olahraganya 7 kali 27 hari dalam seminggu gitu. Itu kan nanti malah tapi nggak dilakukan secara terus-menerus. Jadi terukur tapi sehat gitu ya. Betul, walaupun sedikit tapi tetap kita lakukan, ada aktivitas. Chef, boleh tanya nggak, suplemen itu dapat mencegah kita untuk terinfeksi COVID-19 nggak sih sebenarnya, Chef? Sesuai dengan namanya, suplemen itu hanya membantu, teman-teman. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu kan butuhnya pasti energi, protein, vitamin, mineral, dan yang lainnya. Kalau misalnya itu udah tercukupi, kita sebenarnya tidak butuh suplemen. Gitu. Karena ada beberapa vitamin itu kalau terlalu banyak di dalam tubuh itu juga tidak baik. Contohnya seperti vitamin A dan vitamin C. Vitamin A dan vitamin C itu vitamin yang larut dalam lemak. Kalau misalnya itu terlalu berlebih, nanti sama aja. Itu akan dibuang di dalam tubuh. Gitu. Kemudian contohnya juga ada vitamin D, vitamin E, itu akan disimpan di dalam tubuh. Tapi kalau terlalu banyak vitamin E dan vitamin D itu juga tidak baik, nanti bisa membahayakan tubuh juga. Jadi sesuatu yang sangat bermanfaat, istilahnya kalau berlebihan juga menjadi tidak baik ya. Betul. Jadi yang penting adalah semua itu harus seimbang begitu harus ya. Seimbang, harus sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Kemudian selain pola makan dan pola hidup sehat, ini dari WHO sudah mengeluarkan keamanan pangan, teman-teman. Kita masuk ke lebih spesifik lagi ya, ke bahan makanan yang harus kita jaga, asupan yang harus kita jaga. Di sini WHO itu yang pertama sudah mengeluarkan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan mencuci bahan makanan yang akan diolah. Gitu. Jadi semua bahan makanan itu dipastikan kebersihannya, dipastikan higienitasnya. Kalau misalnya sedang habis belanja gitu, kalau bisa dipisah-pisahkan antara protein hewani, antara sayur, antara buah, kemudian dicuci dulu ya Mbak ya. Iya betul. Di air yang mengalir, teman-teman. Jangan lupa ya air yang mengalir ya. Betul. Kemudian yang kedua itu memisahkan penyimpanan. Nih, misalnya tadi
kita menyimpan ikan, daging, telur itu kalau bisa dibedakan dengan menyimpan sayur dan buah. Iya. Kalau misalnya sedang memotong, kalau bisa juga itu cutting board-nya atau pisaunya itu berbeda. Ya, untuk makanan yang mentah, kemudian juga untuk makanan yang Ya, sudah betul, matang ya, gitu sudah ya, matang. Chef. Kita Ya. menghindari mikroorganisme yang ada di bahan mentah, nanti Iya. bisa mencemari di bahan makanan Betul. yang sudah Karena siap terkadang makan. kita lupa ya, buru-buru, pengen cepat bersih, ternyata malah tercampur begitu ya, Chef. Betul. Kemudian yang ketiga ada memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Nah, ini teman-teman yang suka makan sushi, makan sashimi. Itu gimana tuh, Chef? Kalau sedang masa pandemi seperti ini, kalau bisa cari sushi atau sashimi yang itu dimasak dulu, teman-teman. Gitu. Atau bikin sendiri ya, Chef? Ya, bikin sendiri itu kan kita tahu kebersihannya ya, Mbak ya, higienitasnya itu kita tahu gimana. Iya. Tuh. Kemudian yang keempat ada simpan makanan yang matang pada suhu yang tepat dan aman, Chef. Yang tepat dan aman, pada suhu yang sesuai gitu. Kalau misalnya kita sudah menyimpan makanan, misalnya makanan yang frozen itu memang harusnya disimpan itu dalam keadaan frozen, bisa di freezer. Oh, begitu. Tapi kalau misalnya sup atau makanan-makanan yang mau kita konsumsi itu di suhu refrigerator aja itu sudah cukup. Oh iya. Luar biasa, banyak sekali ya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita catat. Semoga tidak lupa ya, Chef, semuanya tadi. Kemudian yang kelima ada menggunakan air dan bahan baku yang aman. Oh ya, itu kalau untuk teknik pengolahan apa sih, Chef, sebenarnya yang digunakan supaya nutrisinya tetap terjaga? Takutnya kan misalnya nih kita matang untuk sayur gitu misalnya, apakah itu harus sampai matang banget atau apa? Padahal kan ada kandungan-kandungan tertentu di dalam sayur yang mungkin kalau misalnya dengan tingkat kematangan tertentu dia bisa jadi kandungannya sangat berkurang begitu. Betul. Nah, teknik pengolahan itu juga sangat berpengaruh terhadap nutrisi dan gizi yang ada di dalam suatu bahan makanan. Contohnya bahan makanan yang mengandung vitamin B dan vitamin C itu dia tidak bisa terkena panas. Ya. Jadi kalau vitamin B dan vitamin C terkena panas itu vitaminnya akan berkurang, nutrisinya akan banyak sekali berkurang. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B atau C itu kalau bisa dalam keadaan yang tidak dimasak atau dalam keadaan mentah, misalnya sayur dan buah. Dengan cara cuci bersih di air mengalir tadi ya. Betul, ya. Kalau vitamin yang lain itu masih bisa terjaga walaupun kita masak dengan suhu yang tinggi, tapi jangan sampai overcook juga, Mbak Christine. Gitu, walaupun vitamin misalnya vitamin A, vitamin E itu masih tahan panas, tapi kalau misalnya kita masaknya terlalu lama, terlalu overcooking, itu kan juga bisa merusak nutrisi yang ada di dalam bahan makanan komponennya itu. juga ya. Berarti rendang atau gudeg itu, Chef? Kok jadi ngasar ke makanan ya, Chef? Bayangkan saya ada rendang sama gudeg. Itu berarti kan selalu dipanasin lagi. Itu mungkin memang akhirnya mengurangi nutrisi yang ada di dalam protein hewani tersebut, misalnya di daging rendang. Ya. Tapi memang aman, tapi akhirnya apa yang harusnya kita serap mungkin jadi berkurang begitu ya, Chef? Betul. Nah, untuk teknik seperti menggulai, teknik seperti dimasak di rendang atau dimasak dalam waktu yang lama, kalau dalam masa pandemi ini kalau bisa agak dikurangi dulu. Teman-teman bisa konsumsi mungkin 1 minggu 1 kali, gitu ya. Kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang diolah dengan teknik olahnya itu yang baik. Teknik olah kayak yang paling baik untuk mengolah makanan itu sebenarnya itu adalah di steaming atau dikukus, Mbak. Oh, paling baik adalah dikukus, teman-teman, ternyata, atau di steaming. Iya. Terus nanti yang paling buruk itu baru digoreng, di frying. Itu adalah kesukaan kita semua, digoreng. Ya, betul. Digoreng dengan minyak yang banyak, suhu yang tinggi, itu sebenarnya teknik pengolahan yang kurang dianjurkan. Kurang dianjurkan secara gizi dan nutrisi ya pertimbangannya. Jangan merusak nutrisi yang ada di dalam makanan itu. Selain itu juga mungkin minyaknya. Betul. Begitu ya. Padahal makanan Indonesia banyak sekali yang digoreng. Ya, kita semua suka gorengan.
Oke, kita lanjut Berikutnya, teman-teman. ya. Kita masuk ke porsi makanan seimbang. Iya. Jadi di mana tadi kita sudah tahu pola makan yang sehat, Iya. kemudian ada Pengolahan yang sehat pengolahan yang juga. baik juga, kemudian porsi seimbang. Ya. Konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan aman itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Ya. Seimbang tadi penting sekali ya. Betul. Penting untuk mencoba berbagai masakan dan makanan saat di rumah untuk memastikan keluarga tidak menjadi bosan dan hanya makan makanan yang sama. Itu terus itu ya, Betul. Chef. Kalau misalnya teman-teman punya masalah yang seperti ini, itu bisa join dengan Ions Culinary College ya, Mbak? Nah, Ions Culinary College pasti membagikan banyak sekali menu, banyak sekali variasi, dan masakannya nggak cuma masakan yang Nusantara atau Asia saja, tapi kita semuanya ada. Iya. Jadi kita semakin senang juga ya mengolah makanan di rumah begitu. Dan pasti orang-orang yang di rumah juga tidak akan bosan kalau teman-teman join bersama Ions Culinary, karena pasti Betul. menunya yang didapatkan banyak sekali. Betul. Jadi tidak hanya menu, pengolahannya pasti juga betul, kemudian bersih juga pasti. Iya. Jadi semuanya kita ada di sini untuk membagikan ilmu ini. Betul. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita mengetahui kebutuhan gizi yang seimbang bagi setiap orang? Selain tadi kita sudah membahas kalau misalnya 1 kali porsi makan itu setengahnya itu kalau bisa piring kita itu diisi dengan sayur dan buah. Kemudian sisanya baru dari karbohidrat dan protein. Nah, karena memang energi itu dibutuhkan untuk metabolisme, teman-teman. Jadi metabolisme tubuh itu terjadi karena adanya energi. Nah, protein itu adalah bahan baku utama untuk nanti melawan kalau misalnya ada infeksi yang terjadi di dalam tubuh. Fungsi protein itu kan untuk mempertahankan daya tahan tubuh, Betul. terus untuk pertumbuhan juga. Betul. Jadi Regenerasi itu yang sel-sel juga diperbarui dari protein yang ada masuk ke dalam tubuh. Iya. Gitu ya, Chef. Nanti kalau proteinnya itu sudah cukup, sudah bekerja dengan baik, baru bisa itu tubuh kita itu menghasilkan antioksidan, Mbak. Iya. Jadi antioksidan kan keluaran yang paling terakhir ya, karena sudah tercukupinya energi dan protein. Iya. Iya. Kemudian ini ada nutrisi yang digunakan untuk meningkatkan imun. Teman-teman, di slide itu ada beberapa nutrisi yang penting untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Yang pertama itu ada vitamin C. Teman-teman, ada vitamin C, vitamin E, asam lemak atau omega 3, kemudian zinc, vitamin E, ini adalah nutrisi-nutrisi yang baik yang kita butuhkan untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Iya. Vitamin C itu bertindak sebagai antioksidan. Inilah yang membantu melawan radikal bebas. Vitamin C itu bisa didapatkan dari jeruk, dari buah kiwi, buah stroberi, dan brokoli, dan sebenarnya masih banyak sekali bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C. Iya. Kalau untuk jeruk kan paling mudah ya didapat, Betul. Chef. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi kita tidak makan buah. Ya. Di situ ada jeruk, kiwi, stroberi, dan brokoli. Silahkan tinggal pilih untuk asupan vitamin C yang mana yang disuka. Betul. Biasanya bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C itu yang rasanya asam, Mbak. Oh, begitu. Ya. Kemudian selain vitamin C, ada vitamin E juga, teman-teman. Vitamin E itu mengandung antioksidan juga yang kuat. Makanan-makanan yang mengandung vitamin E, contohnya adalah kacang almond, biji bunga matahari, lobak hijau, dan bayam. Jadi vitamin E itu biasanya sering kita dapat itu dari kacang-kacangan. Semua jenis kacang-kacangan itu pasti mengandung vitamin E. Ya. Berarti tadi ya yang paling mudah ada jeruk vitamin C, ada untuk paling mudah vitamin E bayam ya. Betul, dari bayam. Kemudian ada asam lemak atau omega 3. Nah, kita tetap butuh lemak, teman-teman. Tapi lemaknya yang kita butuhkan itu adalah lemak yang baik atau lemak omega 3. Jadi asam lemak esensial yang dikenal untuk menekan peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Asam lemak omega 3 banyak ditemukan di jenis ikan-ikanan seperti ikan tuna, ikan salmon, makarel, dan ikan sarden. Ya. Ya.
Kemudian selain asam lemak omega 3, kita juga butuh zinc, teman-teman. Zinc atau biasanya disebut seng adalah mineral yang penting terlibat dalam produksi sel-sel kekebalan tubuh. Zinc ini bisa didapatkan dengan mengkonsumsi makanan-makanan seperti buncis, kismis, kacang mete, dan tiram. Nah, bagi teman-teman yang suka buncis, silakan untuk zinc itu di situ bisa didapatkan dari buncis. Bagi yang tidak suka buncis, mungkin bisa kacang mete. Jadi pilih salah satu, semua punya khasiat yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya karotenoid, teman-teman. Maaf, saya salah tulis yang di vitamin E tadi, yang betul yang di atas ya. Yang warnanya biru itu adalah sebenarnya karotenoid. Karotenoid itu adalah kelas pigmen yang ditentukan secara alami di sejumlah tanaman. Karotenoid ini didapat di makanan seperti wortel, buncis, buah aprikot, pepaya, dan buah mangga. Tapi paling banyak karotenoid itu bisa kita dapatkan Di itu di wortel. Nah, jadi semua mudah semua ya didapatkan. Ada jeruk yang paling mudah, kedua ada bayam, kemudian ada ikan-ikanan tentunya mudah juga dicari. Kemudian ada buncis, ada kacang mete, ada kismis, kemudian ada wortel, juga kubis, semua tuh sudah ada ya di keseharian kita, pepaya dan mangga. Tuh, teman-teman, kalau tinggal disesuaikan aja dengan Iya. seleranya. Iya. Kalau misalnya suka makan buah, cari buah-buah yang mengandung vitamin seperti yang tadi sudah ada di sini. Kemudian kalau suka sayur, teman-teman tinggal sesuaikan sayur apa. Misalnya hari ini mengandung karotenoid sayurnya, terus besok yang mengandung banyak vitamin E, gitu. Bisa juga ya, Mbak. Bisa. Supaya semuanya juga seimbang, teman-teman. Ya. Nah, untuk teman-teman yang join di Zoom, kalau misalnya tadi ada materi yang belum paham atau yang masih bingung, nanti bisa silakan tanyakan, langsung chat aja di kolom chat, bisa diketikkan, nanti kita bisa coba jawab. Setelah itu sambil menunggu kita lanjut. Inilah yang ditunggu-tunggu. Kita masuk ke olahan menu sehat, teman-teman. Jadi olahan menu sehat yang akan saya sampaikan di sini ini sesuai dengan yang kita butuhkan untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Jadi nutrisi apa saja yang dibutuhkan kan kita sudah tahu semuanya. Ada vitamin, ada mineral dan yang lainnya. Nah, di sini saya pilihkan menu-menu. Contohnya adalah yang pertama itu baked fish with spinach cream. Jadi di sini ini adalah salah satu makanan favorit siswa saya, apalagi itu anak-anak, Mbak. Iya. Ini kan sebenarnya sehat sekali ya, tapi anak-anak itu juga suka. Iya, gitu. jadi selain sehat, enak, semua suka. Iya. Biasanya kalau anak-anak kan paling susah kalau suruh makan sayur. Betul, gitu. betul. Tapi kalau dapat menu yang ini tuh mereka tuh suka gitu. Jadi nggak berasa kalau makan sayur. Nah, di sini bahan yang teman-teman butuhkan untuk membuat baked fish with spinach butter adalah yang pertama itu dori. Jadi teman-teman bisa pakai ikan dori filet atau kalau enggak diganti dengan ikan kakap filet, teman-teman. Ya, jadi kalau tidak ada ikan dori bisa pakai kakap, tapi di filet ya. Di filet supaya kita lebih memudahkan saat memakannya. Kemudian kita butuh keju cheddar. Nah, ini kan juga salah satu favorit kita semua ya, jenis-jenis keju ya. Iya. Tidak hanya rasanya yang enak, tapi keju itu juga mengandung nutrisi yang baik juga. Betul. Kemudian untuk bahan spinach cream-nya, kita butuh bayam pastinya, kita butuh cream cooking, kemudian untuk mengentalkan kita butuh margarin dan tepung terigu, teman-teman. Untuk cara membuatnya, untuk spinach butter-nya, teman-teman bisa pakai resep yang ada di sini, atau pakai resepnya sendiri-sendiri yang di rumah, itu juga bisa. Karena resepnya membuat spinach butter itu kan berbeda-beda, berbanyak macam. Kalau teman-teman punya resep sendiri, itu silakan bisa dibuat sendiri. Nah, kalau yang di sini saya tulisnya itu kita blanching dulu bayamnya. Blanchingnya tidak harus terlalu lama, teman-teman. Cukup 1 menit saja di air yang mendidih. Kemudian kita panaskan margarin dan tepung terigu. Itu kita aduk sampai nyampur. Kemudian kita masukkan krim dan fresh milk-nya, tunggu sampai kental, kemudian dimasukkan bayam yang tadi, yang sudah kita blanching tadi. Cuma seperti itu aja, terus kita seasoning dengan salt pepper. Nah,
Nanti kalau sudah, kita taruh spinach butternya atau bayam yang sudah dicampur krimnya tadi di atas dori atau di atas ikannya, Iya. teman-teman. Kita mau pakai kakap atau dori itu bisa di marinate dulu teman-teman, pakai mustard, pakai salt Garam. pepper, yaitu ada rasanya, terus pakai jeruk nipis juga bisa. Iya. Terus kita letakkan spinach butternya di atas ikannya. Kemudian nanti yang terakhir di atas sendiri itu baru kita kasih keju cheddar yang diparut tadi. Iya. Kemudian ini di bake lagi teman-teman. Ini di oven atau teman-teman yang misalnya tidak ada oven di rumah, ikannya itu bisa di pan aja. Ikannya di pan, dibalik di dalam pan, kemudian ditaruh di atas piring, kemudian di atasnya dikasih spinach butter, ditabur keju itu juga bisa. Ya. Atau kalau mau di oven itu lebih baik juga. Ya, jadi kalau bagi yang lagi nggak pengen oven, bisa di pan gitu ya, Chef. Betul. Mungkin teman-teman bisa screenshot atau bisa difoto. Ya, untuk resepnya ya. Untuk resepnya baked fish spinach cream ini. Ya. Atau kalau mau masak langsung di sini juga bisa. Iya. Bisa join kelas Bisa gizi langsung dan join ya. nutrisi. Iya. Karena ini adalah salah satu menu di kelas gizi dan nutrisi, Wah, teman-teman. ayo, apalagi yang ditunggu? Kita harus segera mencobanya. Ya, kita praktek langsung di sini juga bisa. Ya, Bahannya semua kita siapin dari sini. Jadi teman-teman datang aja. Ya. Nanti pulang juga udah bawa makanannya. Iya. Jadi datang, terus pokoknya hanya siap untuk masak. Betul. Kemudian makanannya langsung dibawa pulang. Langsung dibawa pulang, bisa dinikmatin bersama keluarga di rumah. Iya. Baik. Kemudian ini yang kedua, saya ada resepnya carrot cake, teman-teman. Iya. Oh iya, Chef. Ini ada apa? Ada pertanyaan atau ada halo, terima kasih untuk Vio, kemudian juga Tumi Dinana ya. Mungkin yang pertama dulu ya, Chef. Hai Chef Novi, untuk ikannya apakah bisa diganti selain ikan dori? Tadi ada ikan kakap yang difile. Mungkin selain ikan kakap, apakah ada yang lain nih, Chef? Gurame bisa juga teman-teman. Tapi Gurame kalau bisa. gurame itu nanti lebih ada aroma Guraminya. guraminya, jadi Oh iya. kurang masuk dengan krim yang kita pakai. Iya, oke. Mungkin itu bisa menjawab ya untuk Vio, untuk ikannya bisa diganti selain ikan dori bisa, yaitu tadi ikan kakap. Semoga menjawab. Untuk dari Akini Dinana, halo Chef Novi, mau bertanya, apakah kurkumin dalam jahe, temulawak, kunyit, dan lain-lain dapat meningkatkan imunitas tubuh? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali teman-teman, karena tadi kita juga belum bahas ya Mbak Christine ya. Kurkumin belum. Tapi kita sering dengar pasti. Dulu waktu awal-awal pandemi itu banyak orang Indonesia. Di Indonesia itu kan terkenal dengan empon-emponnya. Iya, kita Dengan- bahasanya empon-empon. Betul. Dan isinya adalah banyak juga. Banyak nggak juga. Cuma satu atau dua. Tidak hanya temulawak, jahe, dan kunyit yang termasuk empon-empon. Jadi bumbu masak seperti kayak kencur, terus bawang merah, bawang putih itu sebenarnya juga ada kurkuminnya. Jadi kalau teman-teman suka mengkonsumsi makanan Indonesia itu sebenarnya di makanan itu sudah ada kurkuminnya. Betul. Karena di Indonesia kan kaya sekali akan kurkumin, kaya sekali akan empon-empon, dan itu banyak sekali digunakan di masakan Indonesia ya. Iya, Mbak? betul. Nah, apakah kurkumin itu bisa meningkatkan imunitas atau mencegah kita terkena COVID-19? Nah, sebenarnya kurkumin itu tidak bisa sebagai obat, tidak bisa menangkal juga. Tapi kurkumin itu bisa menjaga kita, Betul. terus merawat tubuh kita, Betul. supaya tubuh kita itu lebih siap kalau misalnya nanti ada infeksi yang datang. Iya, Gitu. betul. Kalau misalnya obat, itu kan kalau kita sakit kemudian kita minum obat, itu kan bisa langsung sembuh. Tapi kalau kurkumin, seperti kita minum jamu-jamuan, itu tidak bisa langsung, teman-teman. Jadi jamu itu bisa efektif kalau itu diminum secara berkala. Betul. Jadi sesuatu yang alami atau herbal itu sifatnya memang harus terus ya, harus rutin. Harus rutin, harus berkala, tidak hanya bisa langsung 1 atau 2 kali kita minum jamu terus kita sehat, itu nggak bisa. Jamu itu berbeda dengan
obat. Tapi Betul. memang kurkumin itu dapat meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi misalnya kalau ada yang rusak itu diganti dengan kurkumin. Iya. Kurkumin itu baik, tapi tidak bisa instan. Betul, betul. Jadi itu selain juga kita misalnya konsumsi jahe untuk anti peradangan, kemudian ada temulawak kunyit juga dan lain-lain. Tapi itu tadi kembali ke menu gizi seimbang dan juga sehat. Kita juga minum misalnya jahe temulawak kunyit, tapi kalau kita makan gorengan dalam jumlah yang banyak itu juga kurang sesuai juga ya, Chef. Jadi memang yang diperlukan adalah keseimbangan itu tadi. Mungkin itu semoga menjawab untuk pertanyaan dari Akini Dinana. Sambil kita menunggu yang lain, kita lanjutkan mengenai menunya tadi tuh, Chef. Ya. Yang mengenai makanan bernutrisi. Betul. Selanjutnya Selain ya. baked fish with spinach cream tadi, jadi di kelas gizi nutrisi itu nanti teman-teman juga bisa akan mendapatkan carrot cake. Itu akan mendapatkan menu carrot cake. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa karotenoid itu sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Karotenoid yang paling banyak didapat itu dari bahan makanan wortel. Ya. Jadi ini wortel ini saya jadikan sebagai salah satu bahan utama untuk membuat cake, teman-teman. Pasti kan kalau habis makan kita kan pasti cari-cari dessert ya, Mbak. Betul, betul. Cari-cari yang manis ya. Iya. Kenapa nggak kita buat cake atau dessert itu yang tidak hanya rasanya enak, tapi ternyata juga sehat. Sehat juga. Iya. Gitu. Seperti carrot cake ini. Carrot cake ini cara membuatnya juga mudah, teman-teman. Bahan yang dibutuhkan juga mudah. Ini pasti bahannya itu semua yang ada di rumah teman-teman semua. Iya. Seperti telur, brown sugar. Kalau misalnya tidak ada brown sugar bisa diganti dengan gula pasir biasa. Iya. Kemudian salad oil atau kita bisa juga pakai olive oil kalau di rumah ada. Kemudian tepung terigu, baking powder, baking soda, kayu manis bubuk, dan pastinya kita butuh wortel. Wortelnya itu satu resep itu sekitar 150 gram, diparut dulu teman-teman. Ya. Tuh. Teman-teman mungkin bisa di screenshot atau di foto ya Untuk resepnya resepnya. kalau mau Ya. coba di rumah. Untuk cara membuat carrot cake ini juga sederhana ya, Chef ya. Maksudnya bukan yang teman-teman bukan yang harus sampai seperti apa gitu ya. Tidak yang harus berhari-hari harus ditunggu gitu. Enggak, teman-teman. Jadi kita buatnya paling kalau sudah prepare itu 30 menit aja udah jadi. Iya, gitu. iya. Yang kita butuhin alatnya juga kita butuh mixer dan oven, teman-teman pasti. Kalau misalnya nggak ada oven, bisakah carrot cake ini dikukus? Itu bisa juga. Betul. Kukus juga bisa jadi alternatif ya, Chef. Betul. Kalau misalnya di rumah tidak ada oven, kita bisa dikukus juga. Iya. Kemudian itu tadi ada 2 resep yang akan teman-teman dapat jika mengikuti kelas gizi dan nutrisi teman-teman. Nanti ada satu lagi, kita akan membuat frittata atau omelet frittata. Wah. Resepnya nanti akan kita tulis di kolom komentar ya, Mbak ya. Jadi teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya, cara membuatnya itu nanti bisa di screenshot atau di foto di kolom komentar. Iya. Tapi sebelum kita mulai masak-masak di belakang, ini yang sudah mulai aromanya udah tercium ya, Mbak, sampai sudah. sini ya. Kita mau sedikit promosi teman-teman. Ya, sedikit promosi tentang kelas gizi dan nutrisi. Jadi sebenarnya apa yang didapat kalau teman-teman itu ikut kelas gizi dan nutrisi di Ions Culinary College. Jadi nanti di slide. Nah, di sini gemukkah saya, kuruskah saya, sudah cukupkah saya makan, dan sehatkah saya, itu bisa kita lihat di, kita bisa ketahui di indeks gizi ini, gitu. Betul. Nanti akan diajarkan apa sih sebenarnya mengenai pengukuran mengenai nutrisi apa atau hal-hal yang sebetulnya ternyata itu bisa kita ukur ya, Chef. Karena memang kebutuhan gizi setiap orang, kebutuhan kalori setiap orang kan berbeda-beda. Untuk orang dewasa kebutuhan kalorinya itu sekitar 2000 sampai 250 kalori per hari, teman-teman. Tapi itu bisa berbeda juga, nanti dipengaruhi dengan
ukuran tubuh, Ya. aktivitas, umurnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya kalau kita mau mengukur indeks massa tubuh kita atau sebenarnya berat badan kita itu normal atau belum. Nah, berat badan itu bisa jadi salah satu tolak ukur sebenarnya kita itu sudah ideal atau belum kan, Mbak? Iya, betul, Itu betul. pertama kali dilihat pasti dari berat badannya. Iya. Gimana kita mengetahui berat badan kita ideal atau belum? Itu bisa dilihat di tabel IMT ini, teman-teman. Jadi teman-teman di rumah kalau mau coba hitung itu bisa juga di sini karena rumusnya itu cukup mudah. Cuman dengan berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita dalam satuan meter. Di sini saya kasih contoh, misalnya kita itu mempunyai berat badan 58 kg dan tinggi badan itu 170 kg. Ya. Gitu. Jadi 58 kita bagi dengan 1,7 kuadrat, hasilnya itu akan 20,069, teman-teman. Nah, hasil yang 20,09 ini kita cari di tabel IMT. 20,09 itu berarti masuk ke range yang normal dan ideal ya. Jadi kita itu masuk ke kategori memiliki berat badan normal dan ideal. Bisa dilihat di kolom batas ambang itu ya, Chef. Betul, kalau Iya. teman-teman di rumah mau coba silahkan dihitung sendiri-sendiri. Terus kalau misalnya teman-teman ternyata masuk ke status yang kurus atau gemuk, gimana sih cara menghitungnya supaya kita itu berat badannya normal? Nah, supaya tahu caranya, gimana tekniknya menurunkan atau menaikkan berat badan, teman-teman bisa join ke kelas gizi dan nutrisi. Iya. Karena Chef, nanti boleh. ada Iya. rumusnya sendiri untuk mencapai berat badan normal. Nah, Chef mau tanya sih, Iya. materi dan praktek yang didapat, misalnya kita ngikuti kelas gizi dan nutrisi di Beyond Culinary College, apa aja sih, Chef? Selain kita menghitung kebutuhan kalori kita setiap hari tadi, kita juga akan ada prakteknya juga, teman-teman. Jadi kalau ini yang membedakan kelas gizi dan nutrisi dengan kelas program lain di Ions Culinary. Karena program gizi dan nutrisi itu ada teorinya juga. Jadi nanti kita ada hitung-hitungnya juga, kemudian ada prakteknya juga. Prakteknya itu adalah kita membuat menu-menu yang sehat, Mbak. Iya. Gitu. Menu-menu diet penyakit. Nah, sebenarnya diet itu tidak identik dengan hanya menurunkan berat badan. Iya. Itu sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Iya. Misalnya kita sudah normal, tapi kita sedang dalam keadaan penyembuhan atau sedang dalam masa penyembuhan, baru operasi, itu sebenarnya kita juga diet. Tapi dietnya itu untuk menyesuaikan kebutuhan kita. Contohnya misalnya kita habis operasi dalam masa penyembuhan, itu diet yang kita gunakan adalah diet tinggi protein supaya kita cepat sembuh, recovery-nya cepat, sel-selnya juga cepat ya. Betul. Kemudian selain diet tinggi protein dan tinggi kalori tadi, kita ada diet diabetes mellitus juga gitu. Jadi nanti waktu teori saya akan jelaskan penyakit DM itu seperti apa sih yang mengakibatkan DM itu terjadi dalam tubuh manusia. Kemudian syarat dan tujuan dietnya diabetes itu apa, nanti saya jelaskan. Makanan yang dianjurkan atau tidak dianjurkan dalam diet itu apa aja, nanti saya terangkan. Kemudian hari besoknya kita akan praktek langsung membuat makanan diet diabetes. Wah, seperti seru banget. Ayo, apalagi yang ditunggu nih? Ya. Oke, kemudian ini teman-teman, saya punya fun fact ya, fakta-fakta yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu atau yang belum. Di slide selanjutnya, bagaimana menghitung jumlah kalori dalam bahan makanan. Nah, ini juga ada di salah satu materi di program gizi dan nutrisi. Kalau misalnya kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan kalori, kita juga harus tahu bagaimana menghitung sebenarnya berapa kalori yang ada di bahan makanan itu. Nanti saya akan terangkan juga, saya akan jelaskan di situ beserta cara menghitungnya. Ini contoh di sini saya punya 75 gram mangga dan 1 buah donat. Itu kalorinya teman-teman bisa lihat di situ. Ternyata kalorinya jauh berbeda ya, Mbak ya. Iya, ternyata kalau tidak tidak dicari tahu, ternyata memang ternyata donat itu sekian kalorinya. Donat itu kan beratnya itu sekitar 3
sampai 40 gram teman-teman. Kalau misalnya kita makan satu biji donat atau satu buah donat, itu dengan berat yang 40 gram tadi, kita sudah mengkonsumsi 245 kalori. Gitu. Berbeda dengan mangga. Mangga 75 gram itu hampir satu bowl atau satu mangkok. Kalau misalnya kita makan sendiri, itu kemungkinan kenyangnya itu lebih tinggi daripada kita makan donat. Padahal kalorinya kan kalau dibandingkan lebih banyak kalori donat daripada kalori satu bowl mangga. Ini sering terjadi juga untuk teman-teman yang sedang diet rendah kalori, gitu. Makannya nggak mau banyak, makannya dikit-dikit aja, gitu. Makan donat aja satu, gitu, daripada makan buah yang satu mangkok. Tapi ternyata kalorinya lebih banyak donat ya, Mbak ya. Kemudian ada lagi di slide selanjutnya, teman-teman. Ini yang sering menjadi kesalahpahaman kita. Kalau misalnya kita sedang diet rendah kalori juga, terus kita menghindari makan nasi atau mengurangi makan nasi. Nah, sebenarnya kalori di dalam satu porsi nasi putih, 150 gram nasi putih itu mengandung kalori sekitar 200 kalori, teman-teman. Gitu. Kalau dibandingkan dengan minum-minum manis, contohnya Thai tea atau milk tea yang sekarang baru banyak teman-teman suka, yang sekarang baru banyak dijual, semua suka itu sepertinya. Semua suka. Kalorinya hampir 2 kali lipatnya ya, Mbak. Jadi memang banyak sekali ya di situ kalorinya untuk yang minum-minuman yang manis ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sedang diet rendah kalori atau diet dislipidemia itu adalah diet penyakit jantung atau menurunkan kolesterol, teman-teman. Nah, itu lebih baik kalau ditanya lebih baik makan nasi atau lebih baik minum minuman yang manis gitu. Lebih baik makan nasi karena kalorinya kan lebih kecil. Terkadang kita berpikir, aduh jangan banyak-banyak nasi deh gitu. Tapi ternyata minum milk tea sama aja ya. Iya, betul. Atau minum minuman yang manis ya. Apalagi minuman yang bersoda itu kadar gulanya itu sangat tinggi sekali. Oke, kemudian ini ada slide-slide. Atau kita mau masak dulu, Mbak? Boleh, baru nanti kita cari tahu lagi program-program yang ada di Ions Culinary College. Iya. Mungkin itu untuk program sedikit saja sih program di Ions Culinary College. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ya. Ada dasar gizi dan nutrisi program, itu kelasnya dibuka setiap hari. Kemudian ada juga yang nanti sama Chef Novi lagi untuk gluten free dan vegan bread juga. Itu kelasnya buka di setiap hari. Ini cuman sebagian saja dari berbagai macam program yang ada di Ions Culinary College. Ya, kita punya berbagai macam program, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya teman-teman semua di rumah. Iya. Tuh. Oke. Mungkin sementara ya untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan kalau masih ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat. Ini sekarang kita beralih ke aktivitas memasak menu omelet ya, frittata omelet. Frittata omelet. Oke, teman-teman, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, jadi kita udah punya beberapa menu tadi yang akan didapatkan jika kita ikut kelas nutrisi dan gizi. Salah satunya adalah menu frittata ini, tapi frittata ini nggak masuk ke dalam menu yang ada di gizi dan nutrisi, teman-teman, karena menunya ini sangat mudah gitu, sangat gampang, dan bahannya itu mudah sekali didapat gitu. Jadi kita akan mencoba membuat makanan yang semua bahannya itu sudah tersedia di rumah, teman-teman. Kalau misalnya kayak telur, sayur, atau buah, itu kan biasanya pasti ada di dalam kulkasnya teman-teman ya, ada di refrigeratornya teman-teman semua. Jadi coba sekarang kita gabungkan bahan-bahan makanan itu menjadi salah satu makanan yang cara membuatnya mudah. Ini bisa jadi untuk salah satu pilihan breakfast juga, karena buatnya mudah, gampang, dan cepat. Bahannya juga pasti ada di rumah. Bahannya apa aja, teman-teman mungkin bisa dilihat di sini. Nah, di sini saya juga nggak sendiri, teman-teman. Di sini saya bersama Ayub. Ayub ini adalah salah satu siswa Ions Culinary Academy. Jadi Ayub ini udah ikut
program ION itu hampir 7 bulan ya Ayub ya. Iya. Nah, Ayub ini ikut program yang 1 tahun teman-teman, tidak hanya misalnya masa pastry atau bakery, tapi ICA itu programnya itu semua. Jadi nanti nutrisi dan gizi itu juga masuk ke dalam program di ICA program 1 tahun kita. Gitu. Jadi Ayub coba dijelaskan apa aja bahan yang dibutuhkan untuk membuat frittata dan bagaimana cara membuatnya. Oke, jadi untuk membuat frittata ini sebenarnya lebih mirip omelet saja. Ya, betul. Jadi bahannya kita pakai 6 telur ayam. Ya. Ada bawang bombay seperempat, ada jamur champignon, kita pakai 4 sampai 3 buah. Ada tomat cherry kita pakai 5 sampai 6. Terus ada juga bayam. Nah, untuk campurannya nanti kita pakai fresh milk, ada sekitar 50 ml. Ada juga cooking cream. Kita pakai. Oke, jadi bahan-bahannya, bahan utamanya pasti telur ya teman-teman. Telur kan pasti di rumah ada kan, teman-teman. Pasti sudah tersedia telur itu. Kemudian campurannya ada mushroom, ada onion, kita pakai bayam, terus kita pakai tomato cherry juga. Jadi di sini ada proteinnya, ada vitaminnya, ada energinya. Itu semua nanti dalam satu menu ini sudah kita bisa dapat semua macam jenis nutrisi dan gizi yang kita butuhkan. Yuk, langsung aja yuk cara membuatnya. Bagaimana? Jadi kita pakai ini aja lebih besar. Ya. Oke. Kita pecahin dulu telurnya. Telurnya ada sekitar 6. Ini telurnya yang kita gunakan sekarang 6 teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekiranya di rumah atau di kosan itu sendiri bisa pakai 2 telur, 2 atau 3 telur. Nanti jadinya setengah resep ya gitu ya. Boleh Safi ya. Berapapun juga boleh. Nanti disesuaikan saja dengan jumlah isiannya juga. Kalau misalnya pakai telurnya yang telur ayam kampung bisa nggak Yub? Bisa aja. Bisa diganti dengan telur ayam kampung Iya. Ya. Oke. Ini setelah dipecah, nanti kita aduk telurnya. Tapi sebelumnya kita mau menumis untuk bawang sama mushroomnya. Oke. Jadi telurnya yang sudah dipecah Ayub tadi, kita bisa aduk teman-teman. Kita bisa kocok sembari Ayub mau saute atau mau menumis onion ya Ayub. Iya, Chef. Kita siapin pan dulu teman-teman. Kita bisa pakai margarin atau bisa pakai minyak, bisa pakai olive oil, minyak goreng. Kemudian kita chop onionnya, kita potong-potong onionnya. Bisa juga ditambah dengan bawang putih teman-teman. Tapi kalau bawang putih itu kan terlalu strong ya. Jadi nanti mungkin pakai 1 atau 2 saja itu udah cukup. Kalau onion ini yang kita pakai itu sekitar 1/4 pieces teman-teman, atau 1/4 buah. Ini onionnya ada sekitar 1/4 buah. Langsung kita masukin. Iris tipis-tipis saja. Langsung kita saute. Oke. Ini disaute sampai harum dulu. Baru nanti mushroomnya masuk, Chef. Oke. Sampai layu ya Yub ya. Iya, Chef. Sambil nunggu bawang bombay-nya layu nih Yub. Oke, Chef. Coba teman-teman di rumah mungkin yang penasaran gimana sih rasanya ikut kelas di IONS Culinary Academy atau IONS Culinary College. Gimana Yub? Untuk rasanya sih seru, Chef ya. Seru. Karena dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Terus juga menunya juga bervariasi mulai dari Oriental, Japanese, Nusantara, bakery, pastry, Banyak gizi, sekali ya, Yub. fruit carving juga, Chef. Ya. Gizi juga. Sampai food carving juga ada teman-teman. Jadi di sini tidak hanya mengolah makanan saja, tapi bagaimana cara kita menggarnish, plating itu ada ya Yub Ada, ya? Chef. Ya.
Barista juga ada kan? Barista juga ada, Chef. Ayo udah ikut kelas barista, Sudah selesai, Chef. seru juga kelasnya. Seru, Chef. Untuk teman-teman yang suka ngopi, mungkin di rumah bisa buat sendiri kopi. Di Ions Culinary juga ada kelas barista, teman-teman. Kita ada kelas yang 1 bulan dan 3 bulan. Jadi ada kelas cooking, ada kelas gizi nutrisi, ada kelas barista, ada. Kalau teman-teman yang suka ngopi, atau kelas food carving pun juga ada di sini. Jadi kita bisa meng-carving buah. Teman-teman kalau mau lihat hasilnya carving, bisa lihat di Instagramnya Ions Culinary College. Di situ nanti ada beberapa hasil siswa carvingnya, atau beberapa hasil masakan yang siswa udah pernah buat, teman-teman bisa dilihat di situ. Jadi ini kalau sudah layu, kita masukkan mushroomnya. Mushroomnya potong tipis-tipis. Ini ada sekitar 3-4 buah. Ini kita tumis juga sampai mushroomnya berubah jadi kecoklatan ya. Ini jenis mushroomnya jamur kancing ya, Yuk? Iya, Chef. Atau champignon. Kita tumis teman-teman sampai setengah matang. Oke, sampai layu ya. Oke. Sip. Ini setelah kita tumis, langsung kita masukkan ke adonan telur ini. Oh, jadi kita masukkan ke Iya. adonan telur yang tadi sudah kita kocok, teman-teman. Kita masukkan mushroom dan onionnya. Oke. Ini kita aduk aja sampai rata. Terus kita bisa tambahkan fresh milk. Fresh milk-nya ada sekitar 50 ml. Oke. Fresh milk masuk. Ya. Ada juga cooking cream. Ya. Cooking cream-nya ada sekitar 40 ml. 40 mili. 40 ml, Chef. Ini kita aduk-aduk lagi. Ya. Kita campur ya, teman-teman ya. Iya, Chef. Ini di sini bisa kita langsung seasoning. Oke, seasoningnya apa aja, Yuk? Seasoningnya ada gula, ada garam Ada garam. secukupnya. Ada juga black pepper. Oke, kita pakai black pepper. Pakai white pepper juga nggak masalah ya, Yuk ya? Nggak masalah, Chef. Baik. Bisa juga tambah sedikit chicken powder. Ya. Oke. Terus kita panaskan pan-nya. Pakai olive oil. Dengan pan yang sama, Dengan pan yang sama, Chef. kita panaskan olive oil-nya, teman-teman, atau minyak gorengnya. Yang penting rata di permukaannya olive oil. Kemudian, Kita tunggu sampai panas, Chef. ya. Chef, sekalian. Jadi ini apinya pakai api kecil aja ya. Karena ini kita buat fritatanya nanti habis dituang, langsung kita tutup pan-nya. Terus kita biarkan masak menggunakan api kecil sekitar 5-10 menit. Jadi kita nggak bolak-balik itu telurnya. Setelah panas, langsung kita masukkan, Chef ya. Di atasnya. Oke. Kita masukkan telurnya.
Kita ratakan aja isiannya. Ini harus pakai api kecil, api sedang menuju kecil. Setelah itu, kita ada bayam. Bayamnya kita blanching dulu dengan menggunakan air yang mendidih. Fungsi blanching biar sayurannya itu warnanya bisa lebih cerah, Chef ya. Betul. Jadi kita Bisa. blanchingnya juga sebentar aja ya teman-teman Sebentar ya. aja. Maksimal cuma 1 menit aja. Di air yang mendidih. Selain bayam, kita kalau misalnya tidak ada bayam, teman-teman bisa ganti juga dengan rokula. Kalau rokula nggak harus di blanching teman-teman. Kalau rokula nanti bisa langsung ditaruh di atas telurnya aja. Sip. Sini aja yuk, yuk. Oke, Chef. Oh ya, untuk frittata ini teman-teman juga frittata itu biasanya identik dengan keju teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan keju di sini. Kalau di rumah ada keju cheddar, bisa pakai keju cheddar. Tapi kalau biasanya frittata itu pakainya keju feta. Keju feta itu yang rasanya dia lebih creamy, yang teksturnya itu seperti tahu. Itu nanti ditaruh di atasnya, itu akan memberi rasa sendiri atau tekstur yang memang sesuai dengan tekstur frittata. Frittata itu kan teksturnya dia lembut. Gitu. Nah, yuk. Jadi ini bayamnya kita angkat. Ya. Tidak usah terlalu lama ya teman-teman ya. Iya, sekitar 1 menit. Ya, cukup 1 menit Setelah aja. dari sini kita angkat langsung masuk ke air es. Oh ya. Ini namanya di refresh tekniknya teman-teman. Jadi kita pakai air dingin ya yuk. Iya, Chef. Air es. Kenapa harus di refresh sayur itu yang setelah dimasak supaya tingkat kematangannya itu tidak berubah atau tambah atau overcook. Gitu. Jadi kalau misalnya sayur habis direbus, sayur apapun, buncis, wortel, brokoli habis direbus, terus kita tidak refresh dengan air dingin, itu dia akan tambah matang terus teman-teman. Teksturnya nanti dia juga akan tambah lembut, tambah empuk gitu. Tapi kalau kita refresh itu akan menghentikan proses memasak. Jadi tidak ada lagi suhu panas yang ada di situ. Oke, kalau udah terus gimana yuk? Kalau udah bisa langsung kita taruh di adonannya, Chef. Oke. Jadi kita tata langsung di adonannya. Kita juga ada tomato cherry ya teman-teman ya. Kalau mau misalnya ditambahin dengan ikan, kalau misalnya smoked salmon atau dory itu juga bisa. Nanti dipotong dadu, dipotong kecil-kecil terus kita taruh di atas-atasnya. Nah, ini langsung kita taruh aja di atas ini. Ya. Nah, ini warnanya udah mulai keluar ya, yuk. Jadi ada warna kuning, ada coklat dari mushroomnya, terus ada bayamnya. Terus nanti kita juga akan tambahkan tomato cherry. Tomato cherry. Yuk, tomato cherry. Oke. Terus kita taruh tomato cherry-nya. Ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya jagung, di dalam kulkas, di dalam refrinya ada jagung, ada
apa ya? Ada kacang polong, ada mixed vegetable, itu bisa juga dimasukkan ke dalam frittata ini, teman-teman. Oke, wow, warnanya Meriah, Chef. meriah sekali. Terus yuk, kalau sudah isiannya semua, Kalau sudah, langsung kita tutup pan-nya. oke. Sebenarnya frittata itu di oven, teman-teman, atau di bake. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, pan-nya ini kita masukkan ke dalam oven. Tapi supaya lebih simple, supaya lebih mudah lagi, kita tidak masukkan ke dalam oven, tapi hanya ditutup ya. Diusahakan pan-nya itu ada tutupnya. Jadi Iya. nanti panasnya itu sampai ke atas ya, Yub ya. Bener, Chef. Bagian atas itu nanti juga matang karena frittata itu tidak dibalik. Gitu. Ayub kayaknya tadi udah nyiapin frittata yang sudah Sudah, matang, Chef. yang udah jadi. Jadi kita tidak harus menunggu kira-kira 5-10 menit. Tapi hasilnya frittata yang sudah matang, yang sudah jadi itu akan ditunjukkan oleh Ayub. Jadi seperti ini, teman-teman. Oke, ini frittata yang dibuat oleh Ayub. Jadi hasilnya yang kita buat itu seperti ini. Jadi di situ warnanya cerah sekali ya, teman-teman ya. Kalau isinya mau diganti, tadi mau pakai jagung, pakai mushroom, itu juga bisa. Wow, ini bisa jadi salah satu menu untuk menu yang simple buat sarapan. Yes. Tapi nutrisi dan gizinya juga baik sekali, sesuai dengan kebutuhan kita untuk meningkatkan imunitas tubuh, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini. Nah, teman-teman yang mau tahu resepnya tadi apa saja, berapa saja bahan yang digunakan, bisa difoto atau ditulis, ada di kolom komentar teman-teman, resep dan cara membuatnya. Kemudian kita sudah jadi membuat frittatanya seperti ini, teman-teman nanti bisa coba di rumah sendiri-sendiri, karena ini cara membuatnya mudah dan bahannya pasti juga ada di rumah. Sekarang kita mau niatin, kita mau jalan-jalan sebentar, kita mau pindah sebentar di kitchennya Ions Culinary College, teman-teman. Jadi kita mau lihat aktivitas apa aja sih pagi ini di kitchen Ions Culinary College, kita bisa lihat ya. Mungkin sama kita, saya mau membagikan promosi sedikit tentang program apa aja yang ada di Ions Culinary College. Jadi program yang di sini tidak hanya program untuk dewasa aja, tapi ada juga program-program untuk mulai anak-anak. Jadi dari anak-anak usia 4 tahun itu teman-teman udah bisa mulai ikut cooking di Ions Culinary College, karena kita punya program Kids Fun Cooking, kita punya program Junior Fun Cooking, terus kita punya program Senior Fun Cooking gitu. Bahkan sampai program barista pun dan program carving tadi juga ada ya teman-teman ya di sini. Gitu. Jadi nanti programnya di Ions Culinary College itu sangat banyak, disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kalau misalnya suka makanan-makanan yang Japanese, bisa ikut kelas Japanese, kelas Oriental di Ions Culinary College. Atau suka buat pastry bakery, kita juga punya program pastry dan bakery untuk anak-anak dan dewasa, itu juga ada. Terus kita ada program juga BNSP teman-teman. Jadi ada Mbak Kristi, kita ada program BNSP atau program LSP juga gitu. Jadi ada sertifikasinya, teman-teman yang mau mendalami di profesi chef ini nanti ada sertifikatnya, sertifikat profesinya itu bisa didapatkan juga dengan ikut program kursus di Ions Culinary College gitu. Pak Yopi ya. Nah, oke, teman-teman. Ini kita sekarang udah ada di Ions Culinary College. Di sini ada Pak Yobi juga selaku manajer di Ions Culinary College. Mungkin Pak Yobi bisa sama diperkenalkan. Ini banyak sekali aktivitas yang ada di sini. Oke, yang jelas welcome to Ions Culinary College.
Yang pertama saya mau sampaikan selama pandemi ini kita tetap harus punya aktivitas yang positif. Terus aktivitas yang bisa meningkatkan imunitas atau daya tubuh kita dan pikiran kita juga harus positif. Nah, kegiatan webinar hari ini kita memang pembahasan terkait tentang masalah gimana sih mengangkat imunitas dari produk makanan-makanan atau bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah. Nah, kebetulan aktivitas kita hari ini cukup lumayan. Jadi tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi kayak mereka siswa tetap social distancing selama KBM menggunakan masker. Terus yang terpenting adalah selama jadi siswa mereka terkontrol aktivitasnya kemana aja. Nah, di balik ke program kita yang tadi Sepnopi sampaikan luas atau banyak sekali. Jadi program yang kalian lihat hari ini adalah program Akademi 1 tahun. Jadi Akademi 1 tahun ini sendiri mereka kegiatan hari ini untuk meng-create menu terkait table manner. Jadi porsian table manner mereka itu as a chef-nya gimana manage atau time management terkait produk yang mereka olah. Kemudian kegiatan nanti mereka akan serve di jam 1. Dari sebelah sana kita banyak aktivitas untuk regulernya. Jadi lengkap sekali program yang ada di IANS Culinary College. Jadi kalian untuk sekedar untuk bisa mengolah suatu produk atau mendalami suatu produk atau program. Atau kalian ingin sekali yang namanya bisa memanage atau membisnis suatu kuliner dan menjadi seorang profesional chef. Jadi program kita ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Terus jadwal itu mengikuti dari kalian available time-nya itu hari apa aja, kalian mau request di hari apa atau jam berapa. Jadi adapun setiap meeting yang kita lakukan itu kurang lebih 90 menit. Jadi meeting per chef atau per recipe itu 90 menit atau 1 jam setengah. Itu di luar dari program bakery. Kalau bakery itu cukup panjang ya, bisa sampai 3 jam. Karena progres kita itu siswa yang tadi disampaikan di depan bahwa teori dan praktek. Jadi teori itu disampaikan langsung ketika mereka mengambil program di IANS Culinary College. Jadi programnya sendiri ini lengkap yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka langsung bisa tas atau komunikasi dengan chef-nya langsung. Jadi mereka apa yang jadi kendala, apa yang mereka menjadi permasalahan atau keterkaitan produk yang mereka tidak pahami. Nah, di sini tadi yang disampaikan Chef Novi juga terkait profesi sendiri yang dari dibilang bahwa sertifikasi BNSP itu lengkap juga. Nah, kebetulan di bulan Januari sampai Maret ini kita ada program. Januari sampai Maret itu ada program kita potongan 5% untuk program Meet Basic dan video tutorial. Gimana sih video tutorial itu maksudnya? Jadi program video tutorial itu adalah kita akan kirimkan suatu video lengkap. Jadi kalau kalian membeli suatu album kaset itu berarti albumnya dan masing-masing judul atau lagu-lagunya. Jadi kayak kita pemahaman dasarnya, bahannya, tekniknya, terus time management dari suatu produknya berapa lama, progresnya itu nanti dijelaskan secara detail. Jadi tidak sama dengan YouTube. YouTube itu punya durasi waktu yang terbatas. Kalau kita punya durasi waktu masing-masing step langkah-langkah itu dijelaskan. Itu video tutorialnya. Dan untuk di bulan April sampai Juni itu kita ada program juga potongan 5% untuk home cooking. Home cooking itu program apa sih? Program untuk menu-menu otentik Nusantaranya. Nah, kelebihan keunggulan dari IANS Culinary College itu apa sih? Nah, kayak Chef Novi ini, Chef Novi adalah beliau ini ahli di bidang gizi nutrisinya. Terus ada Chef Ivan, ada Chef Rico, ada Chef Judy. Masing-masing mereka ahli di bidang masakannya. Jadi walaupun mereka bisa mengolah semua produk, tapi mereka akan mengampu masing-masing keahlian. Itulah kelebihan dari IANS Culinary College. Makanya saya tunggu kalian untuk daftar di IANS Culinary College. Kalau kalian punya kendala atau masalah terkait untuk saya belum bisa, ya di sini kita akan edukasi keterkaitan
apa yang kalian akan pelajari, apa yang kami bisa beri pemahaman lebih tentang produk yang kalian ambil. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Oke. Oke, balik ke Chef Novi dan Mbak Christine untuk kemari. Jadi ya. Oke, Mbak Christine dan Chef Novi untuk Oke, teman-teman, jadi besok tanggal 10 Maret kita juga ada trial class. Jadi kita akan membuat oatmeal cookies seperti yang di giveaway kan. Nanti kan kita cuma pilih 3 orang penanya terbaik. Terus nanti kita akan email siapa saja yang beruntung. Kemudian teman-teman yang mungkin mau ikut join ke trial kelasnya tapi tidak terpilih, teman-teman bisa daftar di Ions Culinary College. Itu nanti trial kelasnya itu akan berlangsung di hari Rabu tanggal 10 Maret. Biayanya itu 250.000 teman-teman. Jadi dengan biaya 250.000 teman-teman langsung datang aja ke sini, daftar. Nanti bahan sudah kita siapkan semua. Kita bikin oatmeal cookies karena oatmeal cookies kan di salah satu menu sehat juga ya. Terus nanti teman-teman bisa bawa pulang oatmeal cookiesnya. Jadi kita masak sama-sama di sini nanti. Mbak Christine, Ya, halo. nggak kerasa kita Baru udah- muncul lagi, ternyata udah selesai frittata omeletnya, udah lihat juga kitchennya. Jadi apalagi ya, tinggal apalagi ditunggu, Iya. kita langsung aja daftar Langsung ke daftar. sini. Atau kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa telepon ke 0274 582 992. Ya, untuk Iya. informasinya. Ya, ada IG kita juga. Kemudian tadi apakah sudah disampaikan Chef Novi yang untuk 2 penanya terbaik? Iya, tadi ada 2 penanya terbaik. Nanti akan kita email siapa yang beruntung, terus nanti bisa dapat free trial kelas di Ions Culinary tanggal 10 Maret nanti sekitar jam 1 siang. Ya, jangan lupa tanggal 10 Maret itu di jam 10 siang. Iya. Nanti ketemu dengan Ions Culinary College lagi. Iya. Betul ya. Oke. Teman-teman yang mau join bisa daftar juga ya, Mbak ya. Betul. Bisa join, Kita kemudian buat bisa oatmeal daftar. cookies. Iya, menunya oatmeal cookies ya, Chef. Apakah nanti bertemu dengan Chef Novi lagi? Iya. Ya, jadi jangan lupa tanggal 10 Maret 2021 jam 10 bertemu dengan Chef Novi. Untuk menunya adalah oatmeal cookies. Oke, teman-teman. Nanti Jangan lupa untuk email-email teman-teman bisa dituliskan di kolom chatnya ya. Nanti kita bisa kirimkan. Atau nanti kita juga bisa, kan sudah daftar, nanti kita juga bisa infokan lewat situ. Tapi lebih baik untuk teman-teman yang pengen segera, itu bisa cantumkan alamat emailnya ke kolom chat yang ada di webinar ini. Gitu ya, Chef Novi? Oke. Kalau begitu mungkin pertemuan ini yang luar biasa ini kita tutup dulu. Semoga bermanfaat gitu ya, Chef. Terima kasih Semoga banyak. terima kasih banyak buat teman-teman yang bergabung. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang membantu untuk jalannya webinar pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat dan semoga buat teman-teman juga bisa lebih tahu dan juga ternyata memasak itu tidak hanya bahan-bahannya saja ya, ternyata gizi dan nutrisi sangat penting sekali, apalagi di masa yang membutuhkan seperti saat ini, gitu ya. Jadi saya Christine dan juga Chef Novi, teman-teman dari Ions Culinary College juga mengucapkan selamat siang, sehat selalu, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. teman-teman.
center, one stop learning center.